Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore saudara. Saat sore hari ini, mari kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Saya undang saudaraku untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan sejauh timur dari barat. Bersama-sama sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauhkan
mau sembah Dia. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur buat pengampunanmu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur untuk pribadimu Tuhan. Haleluya. Oh kami menyembahmu dan sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan saat sore hari ini yang begitu indah buat kami. Jika saat sore hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk sebentar kami menerima berkat firman Tuhan. Namun terlebih itu Tuhan, kami mau menaikkan setiap puji-pujian kami sebab Engkau adalah Allah yang baik. Engkau rela mengorbankan nyawa putramu yang tunggal untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dan saat sore hari ini Tuhan kami mau belajar bersyukur lewat puji-pujian kami. Dan biarlah Tuhan lewat puji-pujian kami Tuhan boleh berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat sore hari ini kami mau mulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu kami menyerahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan tetap bangkit berdiri saudaraku. Dan saat sore hari ini betapa kasih dan kemurahan Tuhan buat saudara dan saya. Terlebih jika pada saat sore hari ini kita sudah diperhadapkan dengan perjamuan suci, apa yang dapat kita balas saat sore hari ini selain kita memuji, membesarkan nama Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Saat sore hari ini bersama-sama kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Sekarang telah tiba. Pemerintahan Allah yang
Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. 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 Haleluya, kita aminkan pujian ini. Saat sore hari ini kita sudah memuji besarkan nama Tuhan. Dan ya, puji-pujian kita boleh benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Saat sore bersama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk sebentar kita menerima berkat firman Tuhan. Saya undang jemaatku untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan bersama-sama pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
kebenaran yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Tuhan, tuntunlah kami apa yang sebentar ingin Kau beritakan bagi setiap kami anak-anak-Mu jemaat Tuhan di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu sehingga firman Allah menjadi rema dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai lebih jauh, urapi dengan pengurapan yang dari tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami akan nikmati firman-Mu dan kami menyambutnya dengan hati penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat berjumpa. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semua baik, sehat? Oke, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Berapa banyak yang siap untuk diberkati? Coba lambaikan tangan. Ya, semua pengen diberkati. Baik. Buka hatimu, siapkan kehidupanmu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara semua melalui firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini berbicara tentang berkat dan permasalahan hidup. Apa temanya Bapak Ibu? Ya, yang di sebelah sana itu coba. Ya, berkat dan permasalahan hidup. Perlu kita ketahui saudara bahwa dalam dunia ini sebagaimana kita melihat ada siang, ada malam. Ya, demikian dalam kehidupan ini. Ada saatnya kita mengalami kesenangan atau ya bisa disebut berkat. Tapi juga jangan lupa ada kalanya dalam hidup ini kita diizinkan Tuhan menghadapi permasalahan hidup. Mari kita baca ayatnya tentang berkat dan permasalahan hidup ini. Pertama kita buka di kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-14. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, saya bacakan. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, jadi sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari ini ada waktu pagi, tapi juga ada waktu pada waktu malam. Begitulah tentang kehidupan. Ya, kehidupan dalam dunia ini tidak lepas yang namanya satu saat kita mengalami banyak berkat, sukacita, ya. Tapi ada kalanya juga diizinkan kita mengalami permasalahan yang secara daging tidak menyenangkan. Tapi enggak usah terkejut, enggak usah kaget. Yang namanya hidup di dunia pasti mengalami hal itu, saudara. Ya, berbicara tentang masalah, tentu banyak orang yang tidak mau atau tidak suka. Beda kalau berbicara tentang berkat. Banyak yang mau. Kalau ditanya, mau minta berkat yang besar atau yang kecil? Ayo coba yang di sini saja. Kalau ditawarkan mau minta berkat yang besar atau yang kecil? Pasti jawabnya berkat yang besar.
Tapi seandainya ditawarkan mau minta mengalami permasalahan yang besar atau permasalahan yang kecil, semuanya mukanya jadi kecut. Kalau toh terpaksa jawab, tentunya jawabnya, kalau permasalahan yang kecil aja dah. Kalau berkat mintanya yang besar, kalau masalah yang kecil aja. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saudara, tidak sedikit kadang-kadang yang namanya berkat itu kadang-kadang justru manakala iman dan mental saudara dan saya tidak kuat, terkadang-kadang justru saat ngalami berkat, banyak orang bisa jatuh dalam dosa. Saya akan tunjukkan contoh-contohnya, ya. Misalnya yang pertama, Raja Nebukadnezar, ketika dia ngalami berkat Tuhan, kesuksesan di dalam pemerintahannya, ngalami zaman keemasan, sehingga dia menjadi raja yang tersohor di mana-mana. Dia bisa menaklukkan hampir seluruh dunia. Nah, apa yang terjadi ketika dia mengalami berkat, zaman keemasan, kesuksesan itu? Apa yang terjadi? Coba kita lihat di Daniel pasal 4, ayat 29 sampai 33. Daniel pasal 4 ayat 29 sampai 33. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ya, Nebukadnezar saat dia mengalami kesuksesan, masa keemasan dalam pemerintahannya, dia berhasil menaklukkan hampir seluruh dunia. Nah ini saudara, saat orang mengalami berkat yang luar biasa, tinggal bagaimana mental dan imannya, kuat apa enggak. Kalau mental imannya enggak kuat, justru banyak orang jatuh pada saat dia sukses. Nebukadnezar saat itu menjadi sombong. Lalu dia mengatakan, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatanku dan kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Nebukadnezar tidak mau mengakui keberhasilannya itu dari Tuhan dan karena Tuhan. Dia bilang, bukankah Babel besar yang telah kubangun dengan kekuatanku untuk kebesaranku. Pada saat dia mengucapkan gitu, tiba-tiba ada suara dari langit. Maklumlah kepadamu Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah berlalu daripadamu. Engkau akan makan rumput seperti lembu. Ya. Dan
Mulai saat itu juga berlakulah. Sementara dia tadinya dengan bangga mengucapkan gini. Mungkin tuh di depan orang banyak dalam pidato kenegaraan yang disaksikan oleh banyak orang. Tiba-tiba pikirannya wah, langsung dia merangkak. Dia makan rumput seperti sapi lembu. Lah para menterinya mulai berpikir gini, lah mosok Babel besar ini dipimpin oleh seorang yang wujudnya manusia, tapi pikirannya pikiran sapi atau lembu, kan gak layak. Si Nebukadnezar dilengserkan. Sesuai dengan firman Tuhan, berlaku buat Nebukadnezar 7 tahun lamanya. Nah, setelah 7 tahun lamanya Tuhan pulihkan pikirannya Nebukadnezar sehingga dia mulai menengadah ke langit dan dia mulai memuliakan Allah. Dan apa yang terjadi kalau saudara baca ayat berikutnya, setelah dia mulai memuliakan Allah, mengakui bahwa semua apa yang dia miliki termasuk kekuasaannya itu semua daripada Tuhan, itu berkat Tuhan. Nah, pada saat itu para menteri menjemput Nebukadnezar untuk kembali duduk di dalam tahta kerajaannya, bahkan dia diberi kekuasaan, kemuliaan yang lebih besar dari yang sudah-sudah. Ini contoh konkret, saudara. Ketika orang diberkati, ketika orang sukses, kalau mental imannya tidak kuat lalu jadi sombong, disitulah dia mulai mengalami kejatuhan. Satu contoh lagi kita lihat, yaitu tentang Raja Uzia. Ini tercatat di 2 Tawari 26. Ayat 16 sampai 21. Tolong dibaca 2 Tawari 26. Ayat 16 sampai 21. 2 Tawari 26 ayat 16 sampai 21. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ya, siapa tidak kenal Raja Uzia? Ini raja yang memerintah kerajaan Yehuda. Uzia awal pemerintahannya dia memulai satu hal dengan baik. Istilahnya, bahasanya dari suratan Galati mengatakan dia memulai dengan roh, tapi sayang mengakhirinya dengan daging. Awal pemerintahan Uzia menjadi raja, dia baik, saudara, dia rohani,
Dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Sehingga karena itu Tuhan memberkati luar biasa. Coba kita lihat, awal dia menjadi raja itu bagaimana? Dia serius sama Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia rendah hati. Coba tolong dibaca itu, ayat 1 sampai 5. 2 Tawari 26 ayat 1 sampai 5. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Dia memulai dengan satu tindakan yang baik. Usia diangkat jadi raja pada waktu umur 16 tahun. Coba saudara, bayangkan usia 16 tahun itu sebetulnya belum matang ya. Dia masih belum dikatakan dewasa. Dewasa itu kan paling tidak 21 tahun. 16 tuh ya masih suka lari sana lari sini. Ya, masih suka berteman dan dolan sana dolan sini. Tapi harus jadi raja. Karena apa? Ayahnya meninggal. Sistem kerajaan kan kalau bapaknya mati, anaknya menggantikan. Suka nggak suka, mau nggak mau. Ya, si Usia ini langsung dinobatkan jadi raja. Nah, tapi Usia ini punya penasehat spiritual yang bagus, yaitu Imam Zakaria. Imam Zakaria membimbing, ya, mengarahkan supaya dia menjadi orang yang takut akan Allah. Karena itu Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya berhasil. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Banyak kerajaan-kerajaan yang bisa dia taklukkan. Tapi apa yang terjadi? Ya, sekali lagi saya tadi sudah katakan, ketika saat-saat orang sukses, ketika saat-saat orang berhasil keberkatan, kalau tidak mental imannya kuat, ya gampang jatuh. Jatuhnya dalam hal apa? Kesombongan. Coba kita lihat itu, ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sombong. Ya, ingat Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, sombong, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Dalam keadaan sukses, akhirnya Usia ini menjadi tinggi hati, sombong. Dibuktikan dalam hal apa? Dia merubah setia kepada Tuhan. Dia berani masuk dalam bait Allah, khususnya di ruang Maha Suci, dan dia mulai melakukan tugas yang sebenarnya harus dilakukan oleh para imam. Dia pikir saya ini raja, berkuasa, termasuk bait Allah ini termasuk dalam lingkungan kekuasaanku. Aku bisa berbuat seenaknya. Memang raja punya kuasa. Tapi di luar bait Allah, di dalam bait Allah sudah ada struktur, sudah ada aturan-aturan tertentu yang diserahkan kepada imam besar dan para imam yang lain. Akhirnya ketika dia membakar ukupan dalam bait Allah, yang sebenarnya harus dilakukan oleh para imam, keturunan Lewi. Iya, saat itu ya Imam Zakaria rupanya mungkin sudah meninggal dan diganti dengan Imam Azaria. Dia melihat Usia sudah mulai berani masuk bait Allah lalu melakukan itu, ditegur oleh Imam Azaria. Ditegur, kamu tidak layak, ini harus dilakukan hanya oleh imam. Bukannya takut lalu menyesal bertobat, malah marah-marah sama Imam Azaria.
marah-marah. Lah, karena dia marah-marah itu akhirnya Tuhan pukul dia menjadi kusta. Langsung kelihatan di dahinya ini ada kusta. Lah, setelah dia menjadi kusta, Imam Asy'ariyah dibantu oleh 85 imam yang lain mengikuti dan menggeret Usia dikeluarkan dari bait Allah. Karena dia sudah kena kusta. Karena nurut aturan Taurat, orang kusta itu tidak boleh masuk ke bait Allah. Ketika dia sudah jadi kusta langsung digelandang, diseret keluar. Dan dia dikarantina, masuk ke tempat pengasingan sampai hari matinya. Jadi dari dua contoh itu kita bisa tarik kesimpulan, saudara. Terkadang-kadang justru saat seseorang mengalami berkat yang luar biasa, seseorang mengalami kesuksesan, harus tetap hati-hati. Kalau mental imannya tidak kuat, justru orang jatuh pada saat dia sukses dan mengalami berkat yang luar biasa. Sebaliknya, yang namanya permasalahan hidup, pencobaan, itu kalau ditawarkan kepada orang tidak ada yang mau. Kalau toh terpaksa jawab, ya nek ada masalah, minta yang besar atau yang kecil, jawabannya tentu yang kecil. Ditawarkan berkat. Berkat yang besar apa yang kecil? Tentu jawabannya yang besar. Tapi kalau masalah, seberapa bisa enggak ada masalah lah. Kalau terpaksa ya sudah, saya mau tapi yang kecil. Mari kita pelajari dalam Alkitab. Justru terkadang-kadang, saudara, di dalam kehidupan ini ketika Anda diizinkan Tuhan mengalami permasalahan hidup yang secara daging tidak menyenangkan. Ya, ingat, mungkin pada saat itu saudara sedang dipromosikan oleh Tuhan untuk satu jabatan, kedudukan, dan berkat yang luar biasa. Coba kita baca ayatnya. Yang pertama, contoh ini dari kehidupan pemuda yang namanya Yusuf. Kita baca Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ya, Yusuf sejak di dalam rumah orang tuanya, dia sudah dinubuatkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang yang dipakai Allah luar biasa untuk menyelamatkan keluarga bangsa Israel, bahkan umat sedunia ini. Dia bakal menjadi pemimpin yang besar. Namun, saudara, tidak serta-merta dari rumah orang tua langsung diangkat jadi raja yang memimpin. Tidak. Yusuf harus mengalami diproses lebih. Saudara tentunya masih ingat proses yang menimpa Yusuf sebelum dia menjadi penguasa di Mesir. Dia lewat pertama oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dimasukkan di sumur. Ya, waktu saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba, dia datang baik-baik membawa minuman, makanan. Tapi balasannya saudara-saudaranya malah dia ditangkap,
dia ditelanjangi, dia dimasukkan sumur. Dan singkat cerita dia dijual. Kafilah Mesir dia dijual. Dan di sana dia terpaksa harus menjadi seorang budak yang melayani keluarga Potifar. Namun karena pelayanannya baik, jujur, setia, Yusuf oleh keluarga Potifar diangkat menjadi penguasa di rumahnya keluarga Potifar. Potifar tidak perlu ngurus macam-macam, semua diserahkan kepada Yusuf. Dia mengepalai budak-budak yang lain. Tapi dari situ dia akhirnya justru difitnah. Sebenarnya istri Potifarlah yang kepingin berzina sama Yusuf, tapi karena Yusuf tidak mau. Ini termasuk proses, masalah demi masalah. Dia difitnah, akhirnya dimasukkan di penjara. Ora enak-enake wong nek di penjara karena korban fitnah. Karuan kalau dia jalani, kalau enggak jalani difitnah, sakitnya itu di sini nih. Di penjara, tapi Yusuf rupanya walaupun dalam mengalami di penjara, dia rupanya tidak bersungut-sungut, dia tidak susah, dia tidak ngomel, dia malah bisa menghibur orang-orang lain yang di penjara. Dan singkat cerita, dia ketemu dengan seorang pegawai raja, 2 orang pegawai raja yang dimasukkan dalam penjara juga karena diduga meracuni raja melalui makanan atau minuman. Di situ si Yusuf sempat ngomong-ngomong karena penjawat makan maupun minum itu pernah cerita dua-duanya ngimpi dan Yusuf bisa menerangkan mimpi itu persis. Dan akhirnya pada waktu penjawat minuman ini dikeluarkan dari penjara untuk menjalankan tugasnya kembali, satu waktu Firaun sendiri mimpi dan tidak ada yang bisa menerangkan. Si penjawat minuman mengusulkan sama raja bahwa di penjara ada pemuda yang mempunyai roh hikmat dari Tuhan. Singkat cerita, si Yusuf dipanggil dan Yusuf bisa menerangkan mimpi raja, bahkan solusinya akhirnya Yusuf diangkat oleh raja menjadi raja muda di negeri Mesir. Kecuali Firaun, di bawahnya itu Yusuf. Dan semua orang harus bertanggung jawab di hadapan Yusuf. Seluruh negeri Mesir tunduk pada Yusuf. Dari situlah Yusuf bisa menyelamatkan orang-orang sedunia ini dari bala kelaparan, termasuk dalam keluarga Yakub. Jadi justru kadang-kadang Tuhan pakai permasalahan untuk mempromosikan, mengangkat saudara kepada jabatan kedudukan yang mulia dan yang bisa menjadi berkat. Contoh berikutnya kita bisa melihat juga di dalam kitab Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 19. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 19. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadra, Mesah dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadra, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya
kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Iya. Sambung langsung saja di ayat 28 sampai 30. Ayat 28 sampai 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Ayat 30 perhatikan, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada siapa? Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Sadrah, Mesah, Abednego termasuk orang tawanan di negeri Babel. Tapi karena kemurahan Tuhan sekalipun jadi tawanan, dia termasuk orang yang mujurlah. Dia terpilih untuk orang-orang yang nantinya akan menjadi pegawai raja. Dan dalam masa training, ya saudara, dia dikumpulkan dengan orang-orang lain ya untuk dilatih, di training. Nah, satu waktu Raja Nebukadnezar itu membuat patung yang besar dan memberi instruksi supaya semua orang di negeri Babel menyembah patung itu. Termasuk Sadrah, Mesah, Abednego. Peraturan sudah dibuat, siapa yang tidak mau nyembah patung, dia akan dimasukkan ke dapur api. Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau nyembah patung, karena dia tahu yang harus disembah hanya Tuhan. Akhirnya raja marah, lalu dia dimasukkan ke dapur api yang dipanaskan 7 kali. Ya, coba bayangkan, masuk dapur api. Ngeri ya, tapi justru itu merupakan jalan di mana Allah mempromosikan Sadrah, Mesah, Abednego untuk satu kedudukan yang tinggi. Ternyata setelah dimasukkan ke dapur api, dia tidak mati. Raja melihat sendiri di dapur api itu kok ada orang yang keempat. Tadinya 3 kan, tahu-tahu jadi 4 orang dan orang yang keempat tuh rupanya dalam terjemahan lain mengatakan seperti anak Allah. Saya yakin orang yang dimaksud seperti anak Allah itulah pribadinya Yesus. Dia diselamatkan dari dapur api, akhirnya dikeluarkan ya, dan raja merubah pelaturan. Siapa yang menghina Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego, dia akan dipenggal-penggal dan rumahnya dijadikan kerubuhan. Karena tidak ada Allah yang luar biasa seperti Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Setelah itu Sadrah, Mesah, Abednego diberi kedudukan yang tinggi. Ingat, justru kadang-kadang Tuhan pakai masalah persoalan hidup itu mengangkat, mempromosikan kita untuk satu kedudukan yang lebih tinggi, untuk berkat yang luar biasa.
Masih ada contoh lain, Daniel juga gitu. Dia diberi kedudukan yang tertinggi di negeri Babel setelah dia keluar dari gua singa. Ya. Coba itu pasal 6, 26 sampai 29. Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 29. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Ya, Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia. Daniel juga mendapat kedudukan tinggi setelah dia dilepaskan dari gua singa karena tidak mau menyembah raja. Ya, enggak enak kan dimasukkan gua singa. Kalau enggak kemurahan Tuhan ya mati. Tapi justru karena dia dimasukkan di tempat yang enggak enak, masalah yang tidak menyenangkan secara daging, akhirnya dia diangkat dan dipromosikan. Inti dari firman Tuhan sore ini adalah pertama, saat engkau dihadapkan kepada berkat, jangan jadi tekabur, lupa diri, dan jangan jadi sombong. Ingat, kesombongan itu menyakiti hati Allah. Sombong itu berarti melawan Allah. Ya, tetapi yang baik adalah saat engkau diberkati, saat kau mengalami sukses, tetap rendah hati. Dan jangan lupa selalu mengucap syukur. Dan terakhir, pakailah berkat, kedudukan apapun yang Tuhan beri untuk memuliakan Allah. Seperti yang tertulis di 1 Korintus 10:31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Pesan yang kedua dari firman Tuhan, saat engkau menghadapi masalah, pencobaan, ingat, satu, jangan bersungut-sungut, ngomel seperti istri Ayub. Tapi yang terbaik Allah, saat engkau mengalami masalah persoalan, yang terpenting adalah periksa diri. Punya salah enggak sama Tuhan? Kalau punya salah, bertobat minta ampun. Jangan-jangan masalah itu karena persoalan, karena kesalahan saudara dan saya. Setelah koreksi, seandainya Anda merasa tidak ada kesalahan yang Anda buat, harus tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai maksud jahat. Termasuk ketika engkau dia izinkan mengalami masalah. Ingat, Tuhan tidak pernah punya maksud jahat. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saat engkau diizinkan mengalami masalah,
setelah engkau koreksi tidak ada salah, tetap sabar dan ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah merencanakan yang jahat. Jadi mungkin walaupun engkau diizinkan masuk ke masalah, tapi itu termasuk rencana Tuhan untuk kebaikan masa depan yang penuh harapan. Seperti contoh-contoh tadi, Yusuf, ya, Sadra, Mesa, Abednego ngalami masalah. Tapi untuk rencana Allah yang besar supaya dia jadi berkat. Terakhir, ketika engkau menghadapi masalah persoalan dan setelah engkau koreksi, engkau tidak ada kesalahan di hadapan Tuhan, tetap sabar. Berdoa, minta kekuatan, dan ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Saat engkau dicobai, ya, engkau ingat saat kau menghadapi masalah bahwa Tuhan itu setia, tidak membiarkan Anda mengalami masalah yang melampaui batas kekuatan. Ingat, yang diizinkan Tuhan adalah sebatas kemampuan saudara. Dan tetap ingat, Tuhan pasti akan memberi solusi jalan keluar supaya kita cakap menanggungnya. Si Tuhan, jadi jangan kecewa ketika engkau menghadapi masalah. Tetap sabar, mengucap syukur, dan memuliakan Allah. Satu waktu Tuhan pasti memberikan solusi dan Tuhan akan memberkati Anda. Lewat masalah itu jangan-jangan saudara sedang dipromosikan. Satu jabatan yang tinggi dipromosikan untuk menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyi, kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut menderu, kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut menderu, ku mau tetap setia. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang memberi nasihat kepada kami bahwa selama kami hidup dalam dunia, ibaratnya tiap hari itu ada pagi dan juga ada malam. Hidup ini juga satu saat Tuhan izinkan kami mengalami sukacita, berkat yang luar biasa. Tapi satu saat juga Tuhan izinkan kami mengalami permasalahan, pencobaan yang secara daging tidak kami inginkan. Tapi melalui nasihat firman Tuhan kami dinasihati
Waktu kami sukses, kami keberkatan, supaya tidak menjadi tekabur, sombong, dan melupakan Tuhan. Karena justru kebanyakan orang ketika dia diberkati, ketika dia sukses, mental imannya tidak kuat, jadi sombong lalu jatuh. Sebaliknya, Tuhan juga tolong kami ketika Engkau izinkan kami menghadapi masalah dan persoalan, supaya kami tidak menjadi kecut, tawar hati, bersungut-sungut, tapi biarlah kami tetap tinggal sabar, tinggal dalam kerendahan, dan tetap yakin Tuhan tidak membiarkan kami dicobai lebih dari kekuatan. Dan biar kami tetap yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah merencanakan yang jahat. Sekalipun termasuk saat-saat kami diizinkan mengalami permasalahan yang berat, itu termasuk salah satu rencana Tuhan. Mungkin lewat itu Allah sedang mempromosikan kami untuk satu kedudukan, satu jabatan yang tinggi, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya melalui kehidupan kami yang dipromosikan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, hidup ini jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Bagi mereka yang sedang mengalami permasalahan hidup, cobaan, jangan jadi tawar, tapi biarlah kami selalu mengucap syukur. Karena ada saatnya habis gelap akan terbit terang daripada Tuhan. Habis hujan akan terbit pelangi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tidak ada pengumuman lain. Hanya sekedar saya mengingatkan. Satu, saya berterima kasih kerjasama saudara, di mana selama ini saudara tetap terlibat membantu pekerjaan pembangunan aula. Ya, saudara sudah ngorban tenaga, waktu, harta, pikiran untuk semuanya. Tuhan mencatat, membalas lipat kali ganda. Dan bagi saudara yang diberkati Tuhan dan ingin membantu, di depan pintu masuk gereja disediakan kotak persembahan untuk pembangunan. Masukkan di situ seberapapun yang Anda berikan, Tuhan mencatat dan Tuhan akan memberkati. Baik, kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah, persoalan apapun, engkau pulang
dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah usaha anak-anakmu, pekerjaan anak-anakmu, yang tani, ternak, dagang, wira swasta. Kerja apa saja yang halal, Tuhan Yesus memberkati. Yang masih nganggur perlu pekerjaan, kau buka jalan. Beri lowongan kerjaan yang terbaik. Anak sekolah, kuliah, Tuhan kasih kepintaran, kepandaian, membuatnya menjadi berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang dikorbankan anak-anakmu hari ini, tatangan sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan untuk pembangunan, Tuhan catat, Tuhan berkati luar biasa. Marilah kita pulang membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.